Ini konsep dasar dulu pemahaman tentang apa itu Islam. Jadi ini bukan agama baru, tapi setiap nabi dan rasul yang diutus membawa syariat melengkapi yang lainnya. Dan kelebihannya karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup, maka beliau membawa risalah untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kau Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Kita perlu garis bawahi dulu dalam pembukaan ceramah kita beberapa hal. Yang pertama saudaraku, Islam ini bukan agama baru. Satu-satunya agama dan akan terus cuman satu saja. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti, dari Allah hanya Islam. Tidak ada agama yang lain. Islam ini diberikan predikat atau sebagai status kepada siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh yang Allah suruh imani. Contoh misal, kita ambil waktu yang sangat dekat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam di zaman beliau lagi berdakwah, siapapun yang beriman pada risalah beliau dan beriman kepada Allah, tentunya beriman kepada Allah dan risalah beliau dan beriman kepada seluruh yang disuruh imani, termasuk nabi-nabi sebelum dan sesudah, sebelum yang sudah meninggal dan sesudah yang akan datang, Isa, Ayub, Yunus, kemudian juga masuk diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan orang itu muslim. Dan kalau dia meninggal dunia, maka akan masuk surga. Begitu pula pada saat Nabi Isa alaihissalam datang. Semua yang beriman pada Allah di zaman itu, beriman pada risalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga beriman kepada semua yang diperintahkan dalam syariat Nabi Isa untuk diimani. Nabi-nabi sebelum dan nabi-nabi sesudah Nabi Isa. Di sini masuk Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan muslim. Orang-orang ini dikatakan muslim, meninggal masuk surga. Dan nanti pada hari kiamat bukan kita sendiri yang masuk surga. Semua orang yang sudah beriman kepada Allah sebelum kita, pada masa nabi-nabi mereka ada, dikatakan muslim. Ya. Makanya nanti akan ada dari umat-umat sebelum kita juga yang masuk surga bersama kita. Tapi pada masa nabi mereka ada. Perlu diperlengkap informasi ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita yang mendapatkan predikat muslim? Kenapa sekarang pengikut Nabi Isa yang dikatakan Nasrani, pengikut Nabi Musa yang dikatakan Yahudi, tidak dikatakan muslim lagi? Karena muslim tadi definisinya adalah semua orang atau siapa saja orang yang beriman kepada Allah secara totalitas, sehingga apapun yang Allah suruh imani, termasuk risalah para nabi-nabi, kitab-kitab yang diturunkan, semua lengkap, baru dapat predikat muslim. Sekarang kita semua hadir di masjid sini dan semua yang syahadat di muka bumi ini, semuanya jelas. Kalau kita mengimani Allah sebagai Tuhan dan kita imani semua nabi-nabi. Kalau ada satu orang di antara kita di sini yang hadir mengatakan Isa bukan nabi, muslim atau kafir? Hah? Kafir. Kalau ada di antara anda yang mengatakan Isa bukan nabi, itu kafir itu. Satu saja nabi kita nolak, maka namanya kafir. Makanya rukun iman kita adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul. Dan Allah mengatakan di akhir Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak akan beda-bedakan. Orang muslim tidak membedakan antara rasul-rasul, semuanya diimani. Ini sebabnya predikat Islam ada pada kita dan tidak mengenal suku. Mau dari suku Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Asia, orang Melayu, selama syahadat sama. Sholatnya sama, puasanya sama, hajinya sama, yang haram semua sama. Babi haram di Indonesia, haram juga di Amerika. Haram juga di negeri Arab, haram juga di Afrika. Sholat 5 waktu, semua sama. Kita ke Afrika, azan duhur sama. Sama dengan sholat duhur di Indonesia. Wudunya sama, hadap kiblat sama, syarat-syaratnya semua sama. Tutup aurat, hadap kiblat, 4 rakaat, semua sama. Kecuali kalau kita bicara lagi hukum musafir, ada hukum, tapi juga berlaku bagi semua yang syahadat. Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian, Islam yang sedang kita anut ini bukan agama baru ini. Ini turun-temurun memang. Dan memang kalau kata ulama, Islam agama itu dari Allah cuma satu, Islam saja.
Cuman setiap datang Nabi dan Rasul, maka Allah memperbaharui syariatnya. Perbaharuan ini harus diikutin. Sisi yang lain teman-teman sekalian, semua nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW, jumlahnya, semua nabi itu jumlahnya 124 ribu. Di antaranya ada 313 rasul. 124 ribu nabi, di antaranya 313 rasul. Apa bedanya nabi sama rasul? Nabi itu seseorang yang Allah utus hanya menyampaikan kepada kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Tidak bawa syariat baru. Seperti Yusuf alaihissalam. Yusuf itu bukan rasul. Beliau datang hanya menyampaikan kaumnya apa yang disampaikan oleh ayahnya Yakub. Tidak ada syariat baru. Ingat ya yang diajarin ayah saya Yakub ya. Syariatnya begini, syariatnya begini, syariatnya begini. Ini halalnya, ini haramnya. Kalau rasul, seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Musa misalnya alaihissalam, rasul. Isa, rasul. Muhammad, rasul alaihi wassalam. Cuma bedanya, nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus khusus untuk kaumnya saja. Beda dengan Nabi Muhammad SAW karena diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW teman-teman sekalian, para nabi dan rasul bisa hidup sezaman tapi beda lokasi. Dan setiap kaum di lokasi tertentu yang sudah ada nabinya, udah cukup imani itu saja. Maksudnya jalankan syariat itu. Contoh misal, Nabi Musa alaihissalam itu sezaman dengan Nabi Shu'aib. Shu'aib mertuanya beliau di negeri Madian. Lokasi dakwahnya Nabi Shu'aib, Madian. Lokasi dakwahnya Nabi Musa, Afrika, Mesir. Masing-masing di lokasi dakwahnya. Nabi Musa sezaman juga, di zaman yang sama ada Nabi Khidir di wilayah Asianya Turki. Orang-orang di wilayah Turki ini cukup imani Nabi Khidir. Maksudnya menjalankan syariat Nabi Khidir. Yang di Afrika syariat Nabi Musa, yang di Madian syariat Nabi Shu'aib. Tapi harus yakin, oh di sana ada Musa, oh di sana ada Shu'aib, oh di sana ada Khidir. Nggak boleh dipungkirin. Harus diakui semua. Nabi Isa sezaman dengan sepupunya sendiri, Nabi Yahya. Ada pamannya, Nabi Zakaria. Sezaman semua ini. Gitu kan. Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Dzulkifl. Nabi-nabi ini banyak yang sezaman. Tapi lokasi dakwanya berbeda-beda. Karena memang sebelum Nabi Muhammad SAW itu semua di lokasi masing-masing. Tapi tidak perlu misalnya orang Bali datang ke Jakarta. Udah di sana ada nabi, sini ada nabi. Ini contoh saja. Jadi lokasi dakwanya masing-masing. Tapi harus yakin, oh nabi yang di sana benar. Karena nabi kita nyampein, gitu. Jelas sampai sini ya. Nah, Nabi Muhammad SAW satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Udah nggak ada lagi nabi yang sezaman dengan beliau. Makanya beliau mengatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya nabi-nabi dan rasul sebelumku diutus khusus untuk kaumnya. Maka mereka bisa sezaman. Dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, makna daripada kalimat ini, apa yang saya jelaskan tadi, berarti orang-orang Nasrani tidak punya kewajiban, bahkan tidak benar, kalau mereka datang mendakwakan Nasrani ke Indonesia. Kenapa? Karena Nabi Isa khusus untuk Bani Israel. Nabi Isa itu khusus untuk Bani Israel. Bani Israel nama keturunan ya. Bani artinya keturunan. Israel itu nama lainnya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya dua orang istri, Sarah dan Hajar. Dari Sarah ada anaknya Ishak. Dari Hajar ada anaknya Ismail, kan gitu. Dari Ishak ini ada anak lagi namanya Yakub. Ini nabi semua nih. Allah nobatkan jadi nabi. Yakub ini nama lainnya Israel. Kalau dikatakan Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Datang setelahnya Yusuf, datang setelahnya Musa, Daud, Sulaiman, Isa, Zakaria, Yahya, Dzulkifl, semua tadi ini namanya nabi-nabi Bani Israel. Lokasi dakwah mereka cuma untuk Bani Israel.
enggak yang lainnya. Karena setiap wilayah ada sendiri utusan-utusannya gitu. Bukan mustahil, kita tidak tahu. Mungkin dulu di Indonesia pernah ada dikirim Nabi, kita tidak tahu. Sebab kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW disuruh imani setelah datang Nabi terakhir ini 25 Nabi dan Rasul saja yang disebutkan namanya. Yang tidak disebutkan namanya udah nggak perlu kita tahu. Cuma kita imani. Karena ada hadis yang berbunyi jumlah Nabi 124 ribu, diantaranya 313 Rasul. Ya sudah, berarti jumlah itu benar. Tapi yang kita harus tahu namanya, kisahnya 25 Nabi dan Rasul. Dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, Shu'aib, Hud dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW, ini yang kita wajib tahu. Sampai sini jelas ya. Jadi agama itu cuma satu Bapak Ibu sekalian. Islam tidak pernah berubah dari pertama sampai hari kiamat. Makanya makna firman Allah, Inna ad-dina indallahil Islam, agama di sisi Allah hanya Islam, memang cuma satu Islam itu. Salah satu profesor Yahudi di Israel sekarang, dia ungkapkan dengan fair akhirnya. Dia mengatakan, kalau Islam itu agama yang paling benar. Karena memang tidak ada agama lain. Sama semua itu. Karena mereka juga tahu Musa mewasiatkan nanti ada datang setelah saya loh namanya Isa. Isa mewasiatkan akan datang setelah saya namanya Muhammad. Memang saling mewasiatkan nabi-nabi. Dan kalau mereka betul-betul kembali ke literatur yang benar, maka mereka pasti akan masuk Islam. Tidak ada orang Nasrani yang benar-benar mempelajari Injil, benar-benar mencari kebenaran kecuali dapat hidayah itu. Pasti masuk Islam. Karena memang mereka tahu ini lanjutannya memang. Tidak bisa dipisahin satu sama yang lain. Cukup saja konsep, kalau teman-teman ahli kitab Yahudi Nasrani ini faham, kalau kita umat Islam ini mengakui Nabi mereka, ya kan? Mengakui kitab yang pernah turun pada mereka, kita harus yakin rukun iman kita pernah ada Taurat, pernah ada Injil, pernah ada Zabur, gitu kan? Harus, ini rukun iman. Kalau kita batalkan ini, batal keimanan kita nih. Harus kita yakini. Tapi nggak lagi dibaca, nggak lagi diterapkan hukumnya, karena setiap turun kitab baru menghapus kitab sebelumnya. Datangnya Injil menghapus Taurat. Kenapa orang-orang Nasrani sekarang teman-teman sekalian mengkafirkan orang-orang Yahudi? Padahal nabinya sama-sama Bani Israel. Karena Yahudi tidak mau beriman pada risalah Nabi Isa. Bahkan yang berusaha mensalib Nabi Isa itu orang-orang Yahudi. Karena mereka mengatakan tidak ada nabi terakhir Musa. Tidak mau ada lagi nabi setelah Musa. Nggak bisa. Musa sendiri mengatakan akan datang nabi setelah saya. Makanya Bani Israel yang mengikuti kemurnian ajaran Nabi Musa, mereka yakin waktu Isa datang, oh iya ini juga utusan Allah, sama. Karena sudah disampaikan nama Musa. Maka Nasrani pada saat itu memerangi Yahudi. Nah, dianggap kafir. Kenapa nggak imani risalah Nabi Isa? Begitu pula sekarang kalau kita memerangi orang-orang yang lain ini. Yahudi kah, Nasrani kah, orang penyembah berhala kah? Kenapa? Karena kita tahu memang agama cuma ini. Yang benar cuma ini. Dan kita harus nyebarin kepada seluruh orang. Ini konsep dasar dulu pemahaman tentang apa itu Islam. Jadi ini bukan agama baru. Tapi setiap nabi dan rasul yang diutus membawa syariat melengkapi yang lainnya. Dan kelebihannya karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup, maka beliau membawa risalah untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami nggak utus kaum Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Ini pemahaman tentang Islam dulu. Baik, semua generasi Islam, Bapak Ibu sekalian, semua generasi Islam. Dari awal Nabi Muhammad, kita bicara dari lingkup Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dengan beliau datang, semua risalah sebelumnya sudah dihapus. Taurat, Injil, Zabur cuma dikenang, diimani keberadaan tapi tidak lagi dibaca. Nggak ada lagi pahalanya, hukumnya nggak diterapkan. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, semua yang bawa kitab-kitab ini kita yakini keberadaannya. Tapi tidak perlu lagi kita mengikuti syariatnya. Nabi Muhammad SAW teman-teman sekalian, pada saat diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa Islam, kesempurnaan dengan Al-Quran. Generasi awal Islam, para sahabat, generasi yang datang setelahnya tabi'in, generasi-generasi yang datang setelahnya sampai kurang lebih 90 tahun yang lalu saja, mereka semua memahami tentang pentingnya ya, mempertahankan kebenaran agama ini. Saya kasih contoh atau hitung-hitungannya ya.
Kita sekarang ini berada tahun Hijriah 1437 Hijriah. Benar nggak? 1437 Hijriah. Kita Bapak Ibu sekalian, saya dan Anda dan seluruh umat yang syahadat dari Bani Adam, dari anak Adam, mau orang bule di Amerika sana, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Arab Jazirah Arab atau orang Melayu di Asia Tenggara, semuanya teman-teman sekalian ini, kalau kita faham dan tahu bahwa Islam adalah agama benar, akan kita lihat rentetan sejarahnya. Nabi Muhammad SAW untuk pertama hijrah ke Madinah dihitung tahun pertama Hijriah. Tahun pertama Hijriah, itu kan? Karena hijrah Nabi ke Madinah. Waktu itu teman-teman sekalian, kota Madinah masih sangat sederhana. Bangunannya tanah liat. Yang ada cuma kebun-kebun kurma. Tidak ada sistem ekonomi yang rapi, nggak ada peradaban, tidak ada militer yang kuat, biasa. Dan waktu itu, kalau kita ibaratkan laptop saya ini kota Madinah misalnya, maka dunia ini misalnya masjid ini, dua sisi dunia ini dikuasai, sisi baratnya Madinah, tepatnya di Asia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, ini semua dikuasai oleh kerajaan besar namanya Persia. Ini penyembah api, penyembah api. Sisi yang lainnya, timurnya Jazirah Arab, seluruh Afrika, seluruh Eropa dikuasai oleh Bizantium Romawi. Ini beragama Nasrani. Jadi ada dua kekuatan besar waktu Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi. Kita hitung saja 10 tahun terakhir Nabi SAW hijrah di Madinah. Ini rintetan historinya ya. Kita masuk ke Madinah. Nah di Madinah mulai tahun 1 Hijriah. 1 Hijriah teman-teman, waktu itu Nabi SAW tahu ada negara besar dua ini. Tapi apakah Nabi pernah meminta tolong kepada Persia dan Romawi untuk ngirim satu orang ahli perangnya datang dong ajarin kita di sini? Atau mengutus sahabat ke sana belajar militer sama mereka? Apakah pernah Nabi SAW teman-teman sekalian mengambil sistem ekonomi yang ada di Persia atau di Romawi yang sudah berkembang, kerajaan besar mereka, sudah punya sistem ekonomi? Enggak pernah. Apakah Nabi SAW, jadi militer nggak pernah, ekonomi nggak pernah. Apakah Nabi SAW pernah mengambil peradaban mereka? Romawi dulu terkenal dengan bangunan-bangunannya. Persia terkenal dengan bangunan-bangunan. Peradaban mereka luar biasa. Tapi Nabi SAW tidak pernah ngambil itu semua. Lalu Nabi SAW apa yang dibangun? Dimulai dari apa? Sekarang kita ini generasi muslim ini. Dimulai dengan kota yang sangat kecil namanya Madinah. Tidak punya peradaban, tidak punya ekonomi yang sistem ekonomi yang rapi, tidak punya juga sistem militer yang kuat. Dari situ landasannya Al-Quran dan Sunnah. Nggak butuh yang lain. 11 tahun, 10 tahun Nabi SAW di Madinah. Dari tahun 1 sampai awal tahun 11 Hijriah. Nabi SAW terapkan itu, dan sebelum beliau meninggal Al-Quran sudah sempurna turun 30 juz. Maka seluruh Jazirah Arab waktu itu tunduk. Setelah Nabi SAW bebasin kota Mekah kurang lebih di tahun 8 Hijriah, maka seluruh Jazirah Arab, suku-suku Arab datang mengucapkan syahadat di Madinah. Tunduk semuanya dengan hukum Nabi SAW. Sampai Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hai Muhammad, kemenangan Allah sudah datang, pembebasan kota Mekah, dan pasti kau akan lihat manusia setelah itu berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Tugasmu hanya nyampaikan, selebihnya bukan urusan kamu. Maka bertasbihlah kau pada saat itu kepada Tuhanmu, dan bertaubatlah kalau punya salah-salah. Sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hambanya. Pada saat itu teman-teman sekalian, setelah Nabi SAW meninggal, masuklah masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Abu Bakar ini berkuasa teman-teman dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. 2 tahun saja. Tapi waktu itu wilayah Bahrain udah masuk wilayah Islam.
dan pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid diutus oleh Abu Bakar menuju ke negeri Syam, utara Jazirah Arab. Utara Jazirah Arab. Jadi masuk Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria. 4 ini dulu adalah basis kekuatan, tembok kekuatan Bizantium Romawi. Maka diutuslah Khalid bin Walid, baru mau menyerang, meninggal Abu Bakar di tahun 13 Hijriah. Masuklah pimpinan Umar bin Khattab tahun 13 sampai 23. Ini masa keemasan yang luar biasa. 10 tahun Umar bin Khattab berkuasa. Di tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dari Madinah, suruh ganti Khalid bin Walid jadi pemimpin di medan perang yang lagi nunggu. Kamu yang memimpin, hai Abu Ubaidah, Khalid bin Walid jadi wakilmu. Tembus tuh negeri Syam. Masuklah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan menembus, berhasil. Di sini terjadi perang yang sangat terkenal namanya Yarmuk. Perbatasan antara Yordania sama Palestina, dan menang kaum muslimin. Perang Yarmuk, perang masa kejayaan yang luar biasa, menghadapi pasukan Bizantium Romawi yang jumlahnya sekitar 250.000 orang, dihadapi oleh sahabat-sahabat Nabi yang jumlahnya 12.000 orang. 12.000 lawan 250.000. Ini luar biasa ini, 200 kali lipat. Maka teman-teman sekalian, menang di tahun 15 Hijriah. Palestina takluk pada saat itu. Tempat pusat orang-orang Nasrani, dianggap kudus, ya, terhormat, tersuci, dan juga pada saat itu tempat lahirnya Nabi Isa dan Maryam alaihissalam di situ. Banyaklah kuburan, dianggap Nabi Musa di situ, nabi-nabi Bani Israel, Daud, Ayub, Yunus dan seterusnya, semua di Palestina. Takluk di tangan kaum muslimin tahun 15 Hijriah. Tahun 16 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan diiklankan di Madinah, siapa saja mau jihad silakan, tidak harus orang militer. Semua sahabat berbondong-bondong terkumpul 30.000 orang. Pergi ke wilayah timurnya, timurnya Jazirah Arab, menembus wilayah Persia. 30.000 ini teman-teman melawan sama 240 atau 250.000 pasukan Persia. Dengan sangat luar biasa besarnya pasukan ini, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menembus. Tentu ada kisah di sini, banyak kisah-kisah unik tentang peperangan itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, terjadi perang namanya Qadisiyah, dan juga menang. 30.000 mengalahkan 240.000. Berarti dengan tahun 15 Hijriah saja, kaum muslimin sudah menguasai Asianya, wilayah utaranya Jazirah Arab dan wilayah baratnya, timurnya Jazirah Arab. Sekarang tinggal wilayah barat, Afrikanya. Di tahun 20 Hijriah, Amr bin As radhiyallahu anhu yang ikut di pasukan Abu Ubaidah ke negeri Syam mengatakan, ya Amir Mu'minin Umar bin Khattab, kenapa kita nggak tembus Afrika? Sekalian kita tembus saja. Kata Umar, baiklah, pimpinlah kamu peperangan. Dipimpin 8.000 pasukan menembus Mesir tahun 20 Hijriah. Dan Mesir waktu terbuka, seluruh Afrika bagian utara, Tunis, Jazair, Maroko, tembus semuanya. Seluruh Afrika terbuka. Dan nanti kita lihat di dinasti Umayyah akan tembus muslimin sampai ke Spanyol di Eropa, gitu kan. Ringkas cerita teman-teman sekalian, di tahun 20 Hijriah setengah dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Seluruh wilayah Asia, tadi Iran, Irak, Afghanistan, Rusia, masuk semua dalam Islam. Kemudian wilayah negeri Syam utara, Lebanon, Syria, kemudian Jordania dan Palestina. Di atasnya juga wilayah Turki bagian Asia juga sudah masuk Islam. Kemudian Afrika seluruhnya akhirnya masuk Islam pada saat itu, di bawah kekuasaan Islam tahun 20 Hijriah. Teman-teman sekalian, perlu kita garis bawahi, Abu Bakar sama Umar tidak punya ijazah ekonomi dari Amerika. Tidak pernah belajar militer dari Eropa. Belum ada mereka pada saat itu. Ada kekuatan-kekuatan militer mereka, tapi tidak ada.
Tidak pernah mereka belajar. Dan pertanyaannya, apakah menguasai wilayah setengah dunia ini berarti tidak punya ekonomi yang baik, tidak punya tatanan sosial yang baik, tidak punya pengaturan militer yang baik? Ini banyak umat Islam tidak sadar kalau sebenarnya agama kita ini super lengkap, semuanya ada. Dan pada saat generasi-generasi awal menerapkan, kita memimpin dunia teman-teman sekalian. Kita rendat lagi sejarahnya. Sudah setengah dunia dikuasain pada saat itu, sampai Umar bin Khattab meninggal tahun 23, naiklah Utsman bin Affan dari tahun 23 sampai 37 Hijriah. Utsman bin Affan mulai mengekspansi kapal-kapal perang, dan radhiyallahu anhum ajma'in, Utsman bin Affan ini fokus pengiriman dai-dai. Dan ada beberapa fakta sejarah kalau Islam itu masuk di Indonesia di zaman Utsman bin Affan. Ada beberapa situs kuburan yang ditemukan di wilayah Aceh, itu nama-namanya kalau direntet ke buku-buku sejarah Islam itu nama dai-dainya Utsman bin Affan. Masuk Islam di zaman itu, Utsman bin Affan. Tahun 37 sampai 40, Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib menyelesaikan fitnah internal. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah internal sampai tahun 40 Hijriah. Setelah itu teman-teman sekalian, berdiri dinasti pertama dalam Islam, kerajaan pertama. Namanya Umayyah. Dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu majma'in, tahun 40 atau kita katakan 41 sampai 132 Hijriah. Setelah itu datang, ini banyak kiprah-kiprahnya nih. Kemudian datang Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Di zaman inilah, di zaman Abbasiyah ini dan di zaman Umayyah keluar ulama-ulama besar ya. Di antaranya 4 imam madhab, kemudian ke-6 perawi-perawi hadis ya. Perawi-perawi hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Ini semua keluar di generasi ini. Kemudian teman-teman sekalian, setelah Abbasiyah runtuh tahun 656 Hijriah di tangan suku Tatar dari Mongolia, berdiri setelah itu ada 3 kerajaan, tapi 2 kerajaan yang terakui di dalam sejarah Islam, yang satu tidak diakui karena yang satu ini dari kelompok Syiah. Namanya Safawiyah, yang sekarang menjadi Iran. Ini berubah dari Safawiyah menjadi Republik Iran sekarang kurang lebih kalau saya tidak salah 1938 Masehi. Kemudian ada berdiri namanya dinasti Mongolia. Ini berdiri di Turki, berdiri di India. Di India. Ini berubah sekarang menjadi Pakistan. Dulu India itu semua dikuasai oleh khilafah ini, kerajaan ini. Tapi runtuh, setelah itu wilayah-wilayah mayoritas Islam seperti Punjab dan yang lain-lainnya terbentuk wilayah-wilayah, maka terbentuklah nama Pakistan, nama kota-kota atau wilayah-wilayah yang mayoritas Muslim, menjadi negara Islam. India sisanya tetap dengan agama mereka. Itu juga kalau tidak salah, kalau tidak tertukar sekitar 1928 atau 1938. Yang kita ingin titik beratkan dinasti terbesar, yaitu Utsmaniyah. Utsmaniyah ini teman-teman yang ada di Turki, itu berdiri tahun 670 Hijriah sampai 1335. 1335. Kita sekarang 1437. Kalau kita kurang, tahun kita sekarang 1437 sampai masa kejayaan terakhir Utsmaniyah 1335. Kurang lebih 92 tahun saja yang lalu. 92 tahun yang lalu saja umat Islam tidak menguasai dunia. Hanya itu. Sebelumnya kita luar biasa kiprahnya umat Islam ini. Utsmaniyah itu teman-teman sekalian, seluruh wilayah Islam itu dikuasai sama dia. Termasuk Indonesia dulu, kita punya ada kesultanan banyak. Ada Kesultanan Tidore di mana? Di daerah Maluku, ada Kerajaan Aceh, ada Sultan Hasanuddin dan Alauddin ayahnya di Makassar, ada Sultan Banten ya, Kerajaan Banten. Semua ini
mereka rujuk kepada Uthmaniyah. Mereka semuanya ya kembali ke sana, anggap ada khalifah di sana, dan mereka dianggap sebagai gubernur-gubernurnya. Walaupun di Indonesia dianggap sebagai raja-raja gitu. Jadi kekuatan Islam sangat luar biasa gitu. Dan ini semua teman-teman karena kasuistiknya adalah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya adalah masih menjadikan Islam Al-Quran sebagai landasannya. Tentu dengan ada kelebihan dan kekurangan. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kerajaan-kerajaan ini juga punya banyak kekurangan, tapi juga punya banyak kelebihan. Cuman yang kita perlu tahu teman-teman sekalian, sampai pada tahun 1924 Masehi, waktu Turki mulai mengubah khilafah Islamiyah mereka menjadi, ya diubah menjadi republika, sudah mulai pakai sistem mengekor sama orang non-muslim, sama Indonesia dari republika ngekor sama Belanda, Malaysia ngekor sama Inggris, Afrika, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko mengekor sama Perancis. Akhirnya di bawah jajahan mereka-mereka ini. Dan umat Islam meninggalkan agamanya. Jadi landasan negaranya sudah bukan lagi Islam. Ekonominya sudah ekonomi yang bukan Islam lagi, ya. Sudah luar biasa ekonomi mereka. Ekonominya sudah pakai sistem kapitalisme lah, sistem beberapa sistem yang sekarang berputar ya, berjalan. Kemudian kita lihat juga sistem kenegaraan sudah bukan lagi hukum pemerintahan Islam, tidak ada lagi kisos ya. Semuanya hukum-hukum cuma di penjara, orang boleh sogok keluar dan seterusnya, hukum-hukum manusia. Pada saat Turki mengubah itu teman-teman sekalian, di tangan seseorang yang disayangkan sekali, banyak umat Islam mempelajari di sekolah-sekolah mereka seakan-akan orang ini tokoh Islam. Padahal orang ini pengaco nih, gitu kan. Kemal Atatürk. Kemal Atatürk ini dia yang mengubah, menghapus khilafah menjadi republika. Dan semenjak itu dihapus, maka yang terjadi adalah Turki menjadi negara terpuruk di dunia nomor 100 sekian. Terburuk. Dulunya memimpin dunia. Sampai teman-teman sekalian, orang-orang masih ada manuskrip para pendeta dan pastor di Eropa, mereka mengatakan di mimbar-mimbar mereka, kami takut dengan perkembangan generasi muda kami. Orang-orang Eropa, anak-anak muda kayak anda-anda, anak-anak muda misalnya, yang sekarang banyak berkiblat dengan orang-orang non-muslim. Dulu, ini baru 90 tahun yang lalu saja para pastor dan pendeta mereka mengatakan kami khawatir dengan generasi muda kami karena semuanya mereka mengikuti cara hidupnya umat Islam. Makannya, pakaiannya, cara ngomongnya, bahkan orang-orang non-muslim pada saat itu kalau mau melamar wanita, laki-lakinya bisa bahasa Arab, itu dianggap paling maju. Teknologinya bagus, maksudnya orang yang berpendidikan. Di Eropa begitu dulu. Saya punya gambarnya, sampai sekarang ada di WhatsApp saya, manuskrip. Dulu teman-teman sekalian, raja-raja Eropa, yang kebetulan ada ini Raja Austria, masih hitam putih. Ini sudah masuk tahun 1900-an sekian. Waktu Turki masih dalam zaman khilafah, ratu-ratu Eropa non-muslim semuanya pakai cadar. Semuanya pakai cadar. Dan di situ ditulis keterangannya, raja-raja Eropa berkeyakinan sebagaimana Khalifah Uthmaniyah, kalau kaum wanita tidak boleh sembarangan orang lihat, terutama ratu-ratu. Jadi pakai cadar, Nasrani tapi pakai cadar karena ikutin ratunya Uthmaniyah. Mereka menciplak hidup kita. Semua pola makannya, pola berbicaranya. Tadi saya bilang sampai kalau bisa bahasa Arab itu luar biasa pada saat itu. Prestasi dianggap orang ini sangat berpendidikan. Diterima lamarannya langsung. Padahal Nasrani dengan Nasrani gitu. Teman-teman sekalian, pada masa itu kalau lewat kapal-kapal perangnya Turki, semua gereja tidak berani bunyiin loncengnya. Semua gereja, itu ada semua tertulis. Ini tulisan manuskrip, memang masih tulisan tangan, keterangan ada. Bahkan dikuatkan dengan foto-foto di Turki, di museum Turki masih disimpan. Di Spanyol kita masih punya data-data, semuanya ada. Dan ini termasuk saya angkat pada saat saya tulis tesis S2 saya tentang masalah itu. Bagaimana banyaknya situs-situs, bukti-bukti, fakta-fakta yang harus generasi muda Islam tahu. Bahwasanya kita ini pemimpin dunia. Jangan terus dinabobokkan dengan keadaan. Kita sekarang balik.
Kita yang mencontohi mereka. Mungkin di sini teman-teman di Bali tahu. Lihat kalau generasi muda kita ikutin non muslim, mabuk setiap malam, berzina sana sini, foya-foya. Itulah kehidupan mereka. Kehidupan kita memang tidak. Azan ke masjid, emang begitu. Haram-haram, halal-halal. Karena yang kita sedang bawa agama benar, kita harus luruskan, sebarkan ke mereka. Jangan dibalik nih. Kapan kita balik kita terpuruk, pasti begitu. Ini fakta, kita nggak bisa bohongin. Ini rentetan histori sejarah teman-teman sekalian. Kalau yang kadang sedang kita anut ini bukan main-main ini agama Islam, agama yang paling benar. Ini nggak ada keraguan di dalamnya. Jadi harus teman-teman yang hadir di sini dan mudah-mudahan juga sampai kepada generasi muda muslim tentang masalah informasi ini, kita nggak boleh nabobok terus nih. Saya sarankan teman-teman menonton di YouTube, ketik Jihad Turbani namanya. Jihad At-Turbani. Ini nama seorang anak muda muslim, umurnya mungkin sekarang 30-32 tahun lah. Orang ini teman-teman sekalian, saya tidak tahu secara pribadi ya. Saya juga tidak tahu, saya tidak berbicara tentang masalah akidah. Sebab yang saya tahu adalah dia sekarang menulis sebuah buku, judulnya 100 Tokoh Islam yang Mengubah Peradaban Dunia. Dan bukunya sekarang di Timur Tengah bestseller. Saya sampai beli bukunya itu susah nyarinya. Di YouTube itu rupanya diangkat oleh dia, suaranya dalam bentuk MP3, bukunya itu disampaikan dari YouTube. Jadi tidak ada gambar, bukan cuplikan film ya, tapi dia cuman berbicara suaranya dan dia datangkan fakta-fakta kalau tulisan. Seperti misal umat Islam yang pertama menemukan Amerika. Ini loh faktanya. Waktu Columbus yang dianggap oleh sejarah dunia menemukan Amerika, menyatakan dalam tulisan dia di buku ini, kalau dia sendiri bilang pertama injakan kakinya di Amerika, dia temukan ada masjid. Dia akui ada masjid. Dan banyak muslim-muslim Afrika yang datang ke Amerika dan sudah menikah dengan orang-orang asli Indian, dan banyak yang masuk Islam. Tapi waktu masuk Columbus dia gunakan kekuatan militer, akhirnya umat-umat Islam di sana diperbudak, terutama dari Afrika. Muncullah perbudakan Islam, perbudakan orang-orang kulit hitam. Padahal tadinya orang Muslim tuh, dan dipaksa harus murtad dari agama Islam. Ada fakta sejarahnya ada. Si Jihad Turbani ini ngangkat, ini lo lihat nih, ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya. Dan dia mengungkap banyak hal, banyak tokoh-tokoh Islam, banyak fakta-fakta sejarah Islam yang generasi muda perlu tahu. Sampai Masya Allah saya melihat, kalau saya melihat sementara cuplikannya, sekali lagi saya tidak tahu tentang masalah bagaimana sasaran akidahnya orang ini. Tapi kalau saya lihat memang dia adalah seorang sejarawan saja. Sejarawan yang coba mengangkat untuk generasi Islam. Ini lo lihat, kalian ini memimpin dunia loh. Ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya. Jangan tidur terus nih. Harus kembali kita ini, gitu kan? Harus kembali memimpin dunia, jangan dipimpin lagi, jangan dijajah. Sekarang sampai pada tingkat terpuruknya kita, Yahudi seenak saja mencaplok Palestina, kita nggak bisa buat apa-apa. Saking lemahnya kaum muslimin, jumlahnya banyak, gitu kan? Ini di zaman Umar bin Khattab waktu nembus Palestina dulu, jumlah pasukan 12.000. Sekarang teman-teman sekalian, populasi manusia di muka bumi 7,5 miliar, 6 miliarnya itu orang beriman sama Allah, profetis, agama profetis namanya, Yahudi, Nasrani dan Muslim. Dari 6 miliar ini, 3,2 miliar umat Islam. Jumlah kita 3,2 miliar. Dulu jumlah 12.000 bisa menang, sekarang 3,2 miliar nggak bisa. Apa sebabnya nih? Ada satu cerita unik di sini. Seorang anak muda muslim ketemu sama seorang anak muda Yahudi di Amerika, mahasiswa dua-duanya, ketemu di kampus. Lalu si muslim bilang, kalian sekarang hai Yahudi masuk ke wilayah kami di Palestina, kami belum bisa melawan, tapi pasti akan datang satu zaman nanti kami akan kalahkan kalian. Karena ada hadis Nabi kami yang berbunyi bahwasanya kami akan memerangi nanti Dajjal sampai ke Palestina dan kami akan menang. Sampai kalau kalian sembunyi di atas batu atau di bawah pohon, batu dan pohon akan bicara, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah dia. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yahudinya ketawa dengar itu. Dia sambil ketawa dia mengatakan, kami juga orang Yahudi tahu hadis Nabi kalian itu. Kami tahu kami akan diperangi oleh kalian nanti. Tetapi yang mengalahkan kami nanti adalah
Umat Islam yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Ini Yahudi yang ngomong. Maksudnya apa? Kalau umat Islam sudah kembali ke agamanya, nah wajar kamu bangga. Kalau sekarang sholat subuh cuma 2 saf, 3 saf, terus berpikir mau menang, dari mana ini? Sholatnya aja masih berantakan, masih dianggap nggak penting, nggak wajib. Gimana caranya? Al-Quran dibaca cuma bulan Ramadan, dibaca pun tidak mengerti artinya, tidak pernah hadir di majelis ilmu. Ini sekarang yang hadir sini teman-teman sekalian, berapa jumlah antum, berapa jumlah muslimin yang ada di Bali? Inilah fakta lapangan kita. Berapa orang yang peduli dengan agama, berapa orang yang tidak peduli gitu. Ini lapangannya. Padahal sebenarnya ini kebenaran, agama kita kebenaran. Tapi nggak dicari, nggak diterapkan, nggak dipelajari, nggak didakwakan. Apalagi mau bicara masalah dakwah, jauh sekali gitu. Sementara mereka sendiri, berapa banyak keluarga-keluarga muslim, suaminya namanya Muhammad, istrinya namanya Aisyah, tapi nggak ada diri Muhammad dan Aisyah pada mereka. Nah, tiap hari yang diputar musik di rumahnya, jazz, rock, dan seterusnya, dangdut, semua musik. Ada yang pernah dengar Al-Quran? Kalau ada kematian baru putar Quran, gitu kan? Teman-teman, 24 jam tuh Al-Quran dengar, setiap huruf 10 pahala, hukum Allah, itu yang membuat kita jaya dulu. Majelis ilmu penuhin setiap hari. Emang sudah harus begitu, harus kembali ke situ. Kita jangan menciplak keadaan orang lain. Khamar haram, haram, jangan dilakukan. Itu kehidupan orang non muslim, jangan ikut-ikutan. Nggak boleh, memang kita harus berubah gitu kan. Karena memang ini kejayaan kita pada saat kita terapkan agama Allah. Maka ini yang membuat teman-teman kita terpuruk sekarang. Baik, saya akan mengangkat juga beberapa statement orientalis. Orientalis ini istilah bagi orang-orang non-muslim yang sengaja belajar Islam untuk mencari kesalahan Islam. Ini pusatnya di Kanada. Ada satu kampus namanya McGill. Kampus ini teman-teman sekalian dibiayai oleh gereja secara massal, gitu kan? Besar-besaran. Di sana ada banyak doktor, profesor, hafal Quran, hafal ribuan hadis tapi bukan muslim. Agamanya Nasrani. Ada teman saya tamatan situ, dan Indonesia banyak yang tamatan situ tuh. Siapapun dari Indonesia ini yang cum laude, lulus bagus S1, apalagi kalau dari UIN, ya, Universitas Islam Negeri, ini targetnya nih. Dikasih beasiswa ke Kanada S2 sama S3, belajar. Belajar Islam tapi dari para pendeta. Apa yang terjadi? Dibolak-balikan ayat Al-Quran. Al-Quran itu sudah tidak layak lagi dipakai sekarang, harus direvisi. Sebagaimana Injil ada revisi setiap tahun. Makanya pastor itu bingung mau hafal yang mana. Karena mereka punya setiap tahun keluar revisi baru dari Vatikan. Revisi terbaru, edisi tahun 2015, tahun 2016 keluar revisi baru. Al-Quran tidak ada dari zaman Nabi sampai hari kiamat, ya ini ya ini. 30 juz surahnya, ayatnya sama semua, nggak diubah-ubah. Mereka bilang itu, ini sudah nggak layak, mesti diubah supaya kalian maju. Dimasukin begitu, gitu kan? Ini ada hukum yang salah nih. Kenapa perceraian di tangan laki-laki? Kenapa bukan perempuan? Kenapa perempuan disuruh pakai jilbab? Kenapa syubhat? Ini orang-orang ini belajar dari sana, pulang, lahirlah JIL tuh, jaringan Islam liberal tuh. Oh nggak apa-apa, nikah lintas agama nggak masalah. Boleh muslimah nikah sama orang kafir, kenapa nggak boleh? Ada ayat Quran, ayat itu perlu direvisi. Enak bener nih, ayat Allah dari langit direvisi. Ribuan tahun umat Islam pertahankan dengan darah dan perjuangan, mereka minta direvisi dalam 5 menit. Ini orang nggak masuk akal semuanya, gitu kan? Semua agama benar, bisa masuk surga semuanya. Enak benar. Saya pernah berdialog dengan satu orang, doktor dari UIN, gitu kan? Habis khutbah Jumat, dia khutbah Jumat bahas tentang Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonir walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi millatahum. Kalian Allah mengatakan tidak akan pernah Yahudi Nasrani ya ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Agama kamu hai Muhammad dan pengikutmu akan terus dikejar oleh Yahudi Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Dicari 1001 jalah supaya kalian meninggalkan agama kalian. Pertama dia jelaskan Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa, masih oke lah. Tapi di tengah-tengah khutbahnya dia bilang, tapi kita tidak boleh mengaku masuk surga sendiri. Karena siapa saja berbuat baik bisa masuk surga. Wah ini luar biasa kalimat ini nih. Dia turun dari mimbar habis khutbah Jumat, saya datangin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salaman. Saya bilang, akhi, saudaraku, tadi anda ini membahasakan di atas mimbar, gitu kan? Kalau semua agama itu sama, semua orang bisa masuk surga, agama apa saja. Maka dia pertama, orang-orang jin ini yang paling pertama dijual sama dia adalah titel, gitu kan? Anda ini siapa? Titelnya apa? Pertanyaan begitu sama saya. Saya bilang, saya Khalid Basalamah, nggak usah tanya titel, saya nggak jauh dari anda kok. Nah, waktu itu saya lagi disertasi S3, gitu kan? Saya bilang bukan masalah jual titel di sini. Saya mau tanya pendapat anda pribadi. Anda seorang doktor dalam Islam kan? Ngajar di UIN. Waktu itu di Makassar masih IAIN. Ngajar di IAIN ya? Iya. Baik. Anda pasti tahu lah. Tidak usah datangkan untuk saya rujukan. Saya tidak butuh referensi. Nggak usah sebutin dari kitab ini, dari buku, nggak usah. Anda pribadi sudah doktor dalam Islam pasti tahu bahasa Arab. Kalau enggak maka makin sulit untuk dikatakan doktor gitu kan. Pasti ngerti bahasa Arab. Bagaimana pendapat anda pribadi? Tidak usah datangkan buku apapun, tidak usah buku tafsir, tidak usah pendapat ulama anda pribadi. Firman Allah dalam surah Bayyinah. Anak-anak TPA Muslim hafal tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Lanjutannya apa? Enggak ada yang hafal. Wajar kita kalah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Nggak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, anda bilang bukan. Coba berikan pendapat, dia nggak bisa ngomong. Terus saya bilang lagi, bagaimana pendapat anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim. Hadis sahih kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu? Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama anda pindah Nasrani aja enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Ngapain jadi muslim banyak haramnya? Enak nyanyi seminggu sekali. Buat dosa 50 tahun datang ngaku depan pasturnya, disiramin air masuk surga. Enak benar itu. Ngapain jadi muslim? Susah. Akhirnya ada satu barbel masjid sempat membawa dia dibawa ke ruangan masjid yang lain. Tapi subhanallah, bayangkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Islam marah mengendorkan kita dari agama, gitu kan? Marah dianggap Quran harus direvisi, boleh nikah lintas agama, boleh bola, boleh macam-macam. Waktu kemarin kasus lesbian, homoseksual dan segala ini, MUI keluarkan fatwa ini haram, semua dai-dai Islam angkat, orang-orang jil tuh yang ngomong. Sampai mereka berani membahasakan kalau seandainya memang betul kaum Lut dulu Allah siksa, kenapa sekarang Allah nggak siksa orang-orang homoseksual ini? Maka saya jawab teman-teman sekalian, jawaban saya adalah ini kebodohan dari lisan mereka. Masa mau nunggu Allah azab dulu baru berubah? Hah? Itu kan nantang Allah berarti. Kalau Allah turunkan, kalau kamu mau diazab silahkan, gitu kan? Jangan bawa kami nggak mau diazab sama Allah. Karena kalau datang azabnya Allah ini bahaya, gitu kan? Dan kaum Lut itu satu negeri semua homoseksual. Emang udah parah sekali. Justru bukti cintanya Allah sama manusia, masih dikasih kesempatan taubat dulu. Ini kok malah nantang. Buktinya kenapa Allah nggak hukum? Kan itu. Ini bahaya sekali. Nah ini generasi-generasi yang lahir dari kampus-kampus yang sengaja dibentuk oleh mereka untuk itu. Ini fakta sejarah.